Materi kita pada pagi hari ini adalah pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Untuk mengerjakan soal pengurangan pecahan dengan bilangan asli, langkah pertama yaitu ubahlah bilangan asli menjadi bentuk pecahan terlebih dulu. Perhatikan contoh berikut agar kamu lebih memahami maksudnya bagaimana. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh yaitu 2 dikurangi 1/5. Untuk itu, 2 di sini adalah bilangan asli, sedangkan 1/5 adalah bentuk pecahannya. Dengan demikian, 2 yang merupakan bilangan asli ini akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk pecahan. Selanjutnya, kalau begitu langsung saja kita kerjakan dengan mengubah bilangan asli 2 tersebut menjadi bentuk pecahan. Sekarang 2 yang tadi kita fokuskan untuk mengubahnya menjadi bentuk pecahan ya. Nah, 2 adalah 1 ditambah berapakah supaya hasilnya menjadi 2? Ya, benar, 1 ditambah 1. Ingat langkah pertamanya, kita harus membuat 1 ditambah berapakah supaya senilai dengan bilangan asli yang di depan. Nah, kalau seandainya di bilangan asli di sini 5, maka bagaimana? 1 ditambah berapakah supaya hasilnya 5? Maka jawabannya 1 ditambah 4. Begitu ya, Nak? Nah, selanjutnya 1-nya tadi letakkan di belakang. Kita lanjut, maka 2 tadi adalah 1 ditambah 1 yang di sini akan kita ubahlah menjadi bentuk pecahan. Bagaimana Miss cara mengubahnya? Nah, ini kan 1 ya. 1 ini akan senilai dengan bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu sama. Seandainya Miss punya pecahan 3/3, berarti pembilang dan penyebutnya sama. Artinya 3 dibagi 3. Berapakah 3 dibagi 3? 1, ya benar. Kemudian kalau Miss punya 7/7 artinya apa? Iya, 7 dibagi 7 hasilnya sama dengan 1. Kalau Miss punya 21/21 hasilnya juga sama dengan 1. Ingat, jika pembilang sama nilainya dengan penyebut, maka boleh kita sederhanakan menjadi sama dengan 1. Jika pembilangnya sama dengan penyebutnya, maka hasilnya sama dengan 1. Berarti bagaimana untuk soal kita yang ini? Caranya yaitu dengan melihat penyebut lawannya. Lihat penyebutnya di sini. Berapakah penyebut dari temannya si bilangan asli? Iya, penyebutnya adalah 5. Kamu boleh tuliskan di sini menjadi bentuk berapa per 5 supaya 1, Nak? Harus sama ya, pembilang dan penyebut. Karena penyebutnya 5, maka pembilangnya boleh kamu tuliskan 5. Kenapa? Karena 5/5 hasilnya sama dengan 1. Kamu boleh ubah, tuliskan di sini. Next. Nah, 5/5 adalah sama dengan 1. Artinya 1 yang di atas sudah senilai dengan 5/5. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, kita lanjut. Hasilnya berarti 1 ditambah 5/5 adalah 1/5/5. Jadi, 2 di depan ini, 2 yang merupakan bilangan asli, senilai dengan 1/5/5. Oke, bisa dimengerti semua anak-anak Miss? Coba dipahami pelan-pelan ya. Nanti kalau seandainya sudah paham, kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, setelah selesai kita mengubah bilangan aslinya, bagaimana selanjutnya? Apakah sudah selesai? Belum. Selanjutnya, barulah kita bisa mengerjakan soal pengurangan pecahan tersebut. Yang 2 tadi boleh langsung kita ubah menjadi 1/5/5. Nah, 1/5/5 artinya sama dengan 2, kan sudah senilai. Kemudian kita kurangi berapa pecahan di sebelahnya?
Kita kurangi dengan 1/5. Kalau begitu, ini penyebutnya sudah sama atau belum, anak-anak? Iya, sudah sama. Maka kita boleh tuliskan menjadi 1, pembilangnya dapat kita hitung selanjutnya. 5 dikurang 1 adalah 4. Maka jawabannya adalah 1/4/5. Semoga sampai di sini kamu dapat memahaminya. Kita lanjut untuk contoh kita kedua supaya kamu dapat lebih mengerti. Contoh yang kedua. Nah, sekarang kita punya soal 10 dikurangi dengan 1/3/13. Berapa penyebutnya di sini? 13. Nah, berarti nanti 1 yang dari 10 ini akan kita ubah menjadi pecahan 13/13. Supaya 13 dibagi 13 hasilnya adalah 1. Kita lanjut saja dengan memisahkan bilangan aslinya 10 di sini. Berarti 10 itu berapa ditambah 1 tadi? Iya, 10 itu 9 ditambah 1. Maka 9 ditambah 1 di sini yang akan kita ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Ingat, pecahan yang kembar, pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama nilainya, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti 1 di sini boleh kita ganti dengan 13 penyebut teman yang mau dikurangkan. Oke, 13 kita tulis menjadi 13/13. Maka kalau 9 ditambah 13/13 hasilnya adalah 9 13/13. Jadi 10 artinya senilai dengan 9 13/13. Tadi berapa? 13/13 itu berapa nilainya? 1 ya. Maka 1 ditambah 9 hasilnya sama dengan 10. Makanya 10 senilai dengan 9 13/13. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan soal berikut ini. 10 dapat kita ganti menjadi 9 13/13. Kita kurangi dengan 1 3/13. Lanjut. Maka karena penyebutnya sudah sama, ingat materi kita yang kemarin bahwa kalau kita punya pecahan campuran dikurangi dengan pecahan campuran, kelompokkan dulu yang bilangan asli dengan bilangan asli, kemudian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, berarti bilangan asli dikurangi dengan bilangan aslinya, yaitu 9 dikurangi 1. Ingat, tanda pemisah adalah tanda tambah. Ingat seperti ini ya, tanda pemisah antara 9 dengan 13/13 adalah tanda tambah. Ya, maka di sini boleh ditulis tanda tambah. 1 3/13 juga sebenarnya di sini ada tanda tambah. Maka tanda tambahnya boleh kita buat di sini. Kemudian kita kelompokkan lagi pecahan dengan pecahannya, yaitu 13/13 dikurangi 3/13. Jangan salah pahami ya nak, 13/13 dikurangi 3/13. Kamu boleh tuliskan menjadi 1 karena di sini penyebut sudah sama. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. 9 dikurang 1 adalah 8, ditambah 13 dikurang 3 adalah 10, maka hasilnya adalah 10/13. Sehingga 8 ditambah 10/13 hasilnya menjadi 8 10/13. Seandainya pembilang dan penyebut dapat kita sederhanakan, jangan lupa untuk menyederhanakan pecahannya. Bisa ya anak-anak Miss? Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, maka Miss berikan contoh yang terakhir supaya kamu dapat lebih memahami soal pecahan dengan bilangan aslinya. Nah, di sini Miss punya soal yaitu 11 dikurang 6 5/9. Untuk itu perhatikan dulu. Nah, di sini maka yang pertama sekali adalah yang mau kita ubah di sini adalah 11. 11 itu berarti berapa ditambah berapa?
10 ditambah 1. Ingat selalu, 1 ditambah berapa supaya bilangan aslinya. Oke, karena 11 adalah 10 ditambah 1, 10-nya tetap, maka 1-nya yang akan kita ubah. Bagaimana mengubah 1 di sini? Perhatikan penyebut temannya. Penyebut temannya berapa? 9. Maka kamu langsung tuliskan 9/9. Nanti kalau sudah paham cara mengubahnya, yang sele-sele ini nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa dimengerti, tetap harus kamu kerjakan dulu ya nak. Nah nanti kalau sudah paham saja, kalau udah paham nggak usah lagi nak kelihatan sele-selenya juga nggak apa-apa, langsung penyelesaiannya saja. Oke, kita lanjut dulu mengerjakannya. Nah, hasilnya adalah 10 ditambah 9/9, maka 11 senilai dengan 10 9/9. Oke, kita lanjut mengerjakan soalnya. Kita tulis kembali soalnya. 11 dikurang 6 5/9 adalah 11 tadi sama dengan berapa? Iya, 10 9/9 dikurangi 6 5/9. Nah, kalau begitu tinggal pengelompokannya saja. Kelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Di sini pecahannya berpenyebut sama atau berpenyebut beda? Iya, berpenyebut sama ya. Penyebutnya yaitu 9. Maka 10 dengan 6 kita kelompokkan menjadi 10 dikurangi 6. Lanjut ditambah. Selanjutnya yaitu 9/9 dikurangi dengan 5/9. Ingat ya anak-anak Miss, di sini harus tanda tambah. Pada pengelompokan, di situ baru boleh tanda kurang. Jangan sampai salah tanda. Di dalam kurung harus tanda kurang. Sedangkan di luar dari tanda kurung menjadi tanda tambah. Lanjut, 10 dikurang 6 adalah 4 ditambah 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4/9. Selanjutnya, apakah 4 dengan 9 bisa kita sederhanakan? Apakah bisa sama-sama dibagi 2? Tidak bisa ya. Apakah bisa sama-sama dibagi 3? Juga tidak bisa. Berarti karena tidak bisa disederhanakan, langsung saja kita hitung. 4 ditambah 4/9 adalah 4/9. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kamu bisa mengikuti dan memahami. Selamat mengerjakan tugas.